Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Komang Andeliani Widyastiti dengan NIM 240301020100 dari kelas AK 404. Kepada yang terhormat Ibu Syifa Fatima Zahroh, S.Hum, M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tiga, tiga contoh kasus yang sudah diberikan dalam tugas komunikasi bisnis. Sebelum lanjut ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis bagian surat dengan menggunakan pola tidak langsung. Di sini strategi tidak langsung terdiri dari 4 bagian, yaitu buffer, reasons, bad news, dan juga closing. Buffer merupakan pembuka surat dengan nada netral atau positif untuk membangun suasana baik sebelum menyampaikan kabar buruk. Biasanya berupa apresiasi atau pengakuan atas hubungan kerjasama. Yang kedua ada reasons, yaitu menyampaikan alasan secara objektif dan logis, biasanya terkait kebijakan atau kondisi perusahaan, guna memberikan konteks sebelum berita buruk disampaikan. Penjelasan ini menghindari kesan menyalahkan pihak lain. Selanjutnya adalah bad news, yaitu disampaikan dengan bahasa yang sopan dan tidak langsung. Kabar negatif akan diletakkan di tengah paragraf agar tidak terlalu menonjol, dan jika memungkinkan disertai dengan alternatif solusi. Yang terakhir yaitu closing, yaitu menutup surat dengan nada positif untuk menjaga hubungan disertai ungkapan terima kasih dan harapan kerjasama di masa depan. Strategi ini akan membantu menyampaikan pesan dengan cara yang lebih dapat diterima, menjaga hubungan baik, dan menunjukkan empati yang profesional. Baik, langsung ke soal yang pertama, yaitu surat untuk pengumuman PHK. Contohnya di sini saya buat adalah surat dari PT Jaya Selalu dengan nomor surat S112 2025 tanggal 10 Juli 2025. Perihalnya adalah pemberitahuan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada yang terhormat Irwan Kris, Departemen Pemasaran di tempat. Dengan hormat, sehubungan dengan kondisi perusahaan saat ini dan setelah mempertimbangkan berbagai aspek, dengan sangat berat hati kami sampaikan bahwa manajemen PT Jaya Selalu memutuskan untuk melakukan penyesuaian organisasi, termasuk di dalamnya pemutusan hubungan kerja terhadap beberapa posisi tertentu. Berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan perusahaan, maka terhitung mulai tanggal 24 Juli 2025, hubungan kerja saudara atau saudari dengan PT Jaya Selalu secara resmi dinyatakan berakhir. Kami memastikan bahwa proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan akan memberikan kompensasi dan hak-hak karyawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan perjanjian kerja yang berlaku termasuk uang pesangon dan penghargaan masa kerja, uang penggantian hak jika ada, surat pengalaman kerja. Kami sangat menghargai kontribusi, dedikasi, dan kerja keras saudara selama ini di perusahaan. Keputusan ini tidak mencerminkan performa pribadi saudara, namun lebih disebabkan oleh kondisi dan strategi perusahaan ke depan. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama saudara selama ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hormat kami PT Jaya Selalu. Tertanda Hikmal S. selaku manajemen umum. Sini pembahasannya yaitu buffer dari surat tersebut adalah dengan hormat sehubungan dengan kondisi perusahaan saat ini dan setelah mempertimbangkan berbagai aspek dengan sangat berat hati kami sampaikan bahwa manajemen PT Jaya Selalu memutuskan untuk melakukan penyesuaian organisasi termasuk di dalamnya pemutusan hubungan kerja terhadap beberapa posisi tertentu. Yang kedua adalah reasons-nya, yaitu berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan perusahaan. Yang kedua adalah penyesuaian organisasi. Kemudian bad news, yaitu terhitung mulai tanggal 24 Juli 2025, hubungan kerja saudara dengan PT Jaya Selalu secara resmi dinyatakan berakhir. Yang terakhir adalah closingnya, yaitu kami sangat menghargai kontribusi, dedikasi, dan kerja keras saudara selama ini di perusahaan. Perusahaan akan memberikan kompensasi dan hak-hak karyawan. Kemudian untuk contoh surat yang kedua yaitu surat keputusan tidak membagikan bonus akhir tahun karena perusahaan mengalami kerugian besar dan harus melakukan efisiensi
untuk mengurangi kos. Suratnya adalah kepada yang terhormat seluruh karyawan PT Makmur. Dari manajemen PT Makmur tanggal 4 Januari 2025. Perihal pemberitahuan mengenai kebijakan bonus akhir tahun. Salam hormat, sebagai bentuk transparansi dan penghargaan atas dedikasi seluruh karyawan, dengan berat hati kami menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi kinerja keuangan perusahaan tahun 2024, perusahaan tidak akan membagikan bonus akhir tahun untuk periode ini. Keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang oleh Dewan Direksi, mengingat perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan dan harus melakukan langkah-langkah efisiensi untuk memastikan keberlangsungan perusahaan. Kami sangat memahami bahwa bonus akhir tahun merupakan bentuk apresiasi yang telah dinantikan. Namun, kondisi ekonomi yang tidak terduga dan tantangan bisnis yang berat mengharuskan perusahaan untuk memprioritaskan penggunaan biaya atau cost efisiensi guna memulihkan stabilitas keuangan. Kami berkomitmen untuk memberikan bonus kembali ketika kondisi keuangan perusahaan telah membaik. Atas pengertian dan kerjasama Bapak Ibu selama ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mari bersama-sama melewati masa sulit ini demi masa depan perusahaan yang lebih baik. Untuk pertanyaan yang lebih lanjut, silakan hubungi HRD melalui nomor 0821 2345 5889. Hormat kami, PT Makmur, tertanda Gioverio selaku manajer umum. Pembahasan dari surat tersebut adalah buffernya adalah sebagai bentuk transparansi dan penghargaan atas dedikasi seluruh karyawan, dan seterusnya. Reasons yaitu berdasarkan evaluasi kinerja keuangan perusahaan tahun 2024, perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan dan harus melakukan langkah-langkah efisiensi. Kemudian bad news-nya adalah dengan berat hati kami menyampaikan bahwa perusahaan tidak akan membagikan bonus akhir tahun untuk periode ini. Kemudian terakhir adalah closing-nya, yaitu kami berkomitmen untuk memberikan bonus kembali ketika kondisi membaik. Mari bersama-sama melewati masa sulit ini. Kemudian jenis surat yang ketiga, yaitu contohnya adalah terkait surat keputusan terkait penundaan promosi bagi seorang karyawan karena kinerjanya tidak mencapai standar yang ditentukan perusahaan. Di sini surat yang saya buat itu dari PT Karya Abadi dengan nomor S202 tahun 2025 tanggal 27 Juli 2025 perihal pemberitahuan penundaan promosi jabatan. Kepada yang terhormat Michael Jod, Departemen Penelitian dan Pengembangan atau RD. Di tempat, dengan hormat, terima kasih atas kontribusi dan dedikasi Anda selama ini. Kami sangat menghargai peran Anda dalam mendukung operasional perusahaan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja terbaru, kami sampaikan bahwa promosi jabatan yang diajukan belum dapat direalisasikan saat ini, karena hasil penilaian belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan untuk posisi yang dimaksud. Keputusan ini bersifat sementara. Kami percaya dengan perbaikan di beberapa area yang telah dievaluasi, Anda tetap memiliki potensi untuk dipertimbangkan pada kesempatan berikutnya. Atasan langsung akan memberikan umpan balik dan arahan untuk mendukung pengembangan Anda ke depan. Demikian informasi ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Hormat kami, PT Karya Abadi tertanda Eko selaku manajer SDM. Kemudian terkait pembahasannya, yaitu buffer dari surat ini adalah terima kasih atas kontribusi dan dedikasi Anda selama ini. Kami sangat menghargai peran Anda dalam mendukung operasional perusahaan. Reasons-nya adalah berdasarkan hasil evaluasi kinerja terbaru dan seterusnya. Bad news adalah kami sampaikan bahwa promosi jabatan yang diajukan belum dapat direalisasikan saat ini karena hasil penilaian belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk posisi yang dimaksud. Dan untuk closing-nya adalah keputusan ini bersifat sementara. Kami percaya dengan perbaikan di beberapa tempat, di beberapa area yang telah dievaluasi dan seterusnya. Atasan langsung akan memberikan umpan balik dan arahan untuk mendukung pengembangan Anda ke depan. Demikian informasi ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik.
Kemudian kesimpulan dari presentasi ini adalah strategi penulisan surat dengan pola tidak langsung ini sangat efektif untuk menyampaikan kabar buruk atau penolakan secara sopan dan profesional. Dengan menerapkan struktur ini, komunikasi bisnis tetap menjaga kesopanan, empati, dan profesionalisme, bahkan ketika menyampaikan informasi yang tidak menyenangkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.